siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Ibu Lisa Camelia Suryanata, Head of Research NH Korindo, bersama dengan Eza Ridho Ibnu Tama. Dia adalah ekonomis dari NH Korindo Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu, karena setiap pembahasan saham di sini hanya sifatnya sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Ibu Lisa Camelia Suryanata adalah Head of Research di NH Korindo Sekuritas Indonesia sejak Juli 2022. Dan beliau bertanggung jawab atas rekomendasi perdagangan harian dan jangka panjang berbasis analisis teknikal, makroekonomi, dan strategi pasar. Dengan pengalaman 20 tahun di pasar saham dan dengan berbagai lisensi dan kualifikasi serta aktif sebagai pembicara dan juri di berbagai acara dan media nasional. Pak Eza Ridho Ibnu Tama adalah ekonomis dari NH Korindo Sekuritas. Selain mendapatkan prestasi Certified Financial Technician atau CFTA, beliau juga lulus dari CMT level 1 dan CMT level 2. Tapi sebelum berfokus khusus di technical analysis, Eza Ridho Ibnu Tama juga mengcover fundamental industri farmasi, otomotif, batubara, dan basic industry. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas topik yang hari ini sangat seru, pastinya market outlook 2025 di tahun ular kayu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Eza dan Bu Lisa mungkin yang nanti akan nyusul ya, karena beliau ada telat untuk memulai webinar ini. Silakan Eza. Oke, terima kasih Bu Rita. Mungkin saya bisa share my materials. Yes. Oke. Jadi our market outlook untuk tahun ini adalah 2025 adalah New Year, New Nationalism sama the pivotal year. Soalnya memang tahun ini sangat pivotal setelah the political year last year dengan sangat banyak eleksi tahun lalu, the most democratic exercises in 1 year, yang itu sangat besar ya. Dan sekarang dengan pergantian banyak presidenan dan itu dan banyak perubahan dalam komposisi DPR di negara-negara masing-masing, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, gimana Indonesia dalam ekonomi dan dalam politik akan kelihatan 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan juga. Oke, mungkin saya bisa mulai dengan global market. Jadi title-nya kita yang pertama adalah The Return of the King, US under Trump. Jadi kita udah tahu Trump akan sudah balik ke menjadi presiden untuk tahun ini, dan dia udah dilantikan untuk 100 jam atau 100 jam pertama si Trump. Dia udah membuat banyak executive orders untuk membuat banyak pivot, untuk membuat banyak perubahan di dalam negaranya dia sendiri. Kita udah tahu dia sekarang lagi engage in banyak perang perdagangan, dan juga dia itu memang berfokus untuk stop US aid, US foreign aid untuk tahun ini, dan kemungkinan untuk selama dia itu menjadi presiden, dia tidak akan partisipasi di dalam organisasi-organisasi internasional seperti WHO, World Health Organization, dan juga Paris Climate Accords. Soalnya dia itu mau fokus dengan drilling sama banyak energi dan memperkuat domestic energinya dia. Kita harus ingat di periode pertamanya Trump itu memang membuat Amerika Serikat menjadi net exporter untuk energi, komoditas energi seperti bahan bakar minyak BBM,
dan juga LPG sama LNG. Jadi memang di dalam Trump dengan banyak diregulasi, si Amerika Serikat ini menjadi energy independent, dan Trump itu mau melanjutkan itu lagi, mau membuat Amerika Serikat great again dari sisi energi juga. Dalam foreign policy, Trump itu memang berfokus untuk menjadi lebih ke mau fokus untuk lebih ke populisme juga. Dia itu mau fokus di dalam negerinya dia sendiri dibandingkan di negara lain. Mungkin next, mungkin kita juga udah liatin pidatonya Trump untuk setelah dia itu dilantik sebagai presiden. Si Trump udah juga nge-push untuk the Fed dan juga bank sentral di negara-negara lain itu harus menjadi lebih dovish, meskipun tariff threat-nya dia ada kemungkinan akan naikin harga. Kita udah liatin impact kepada komoditas energi, terutama dari China. Soalnya China itu kenakan semua produknya mereka yang ekspor ke Amerika Serikat dikenakan kalau nggak salah 10%, dan juga itu ditambahin dengan energi tarifnya Trump yang 10% juga. Jadi ya memang beberapa komoditas maupun itu consumer products atau energi komoditas itu kenakan itu menjadi not really competitive lagi di dalam consumer base-nya di Amerika, dan ini menjadi salah satu hal yang memang kita harus perhatiin ke depan, meskipun harganya itu naik untuk beberapa majority of consumer products sama energi di Amerika Serikat. Si Trump itu mau nge-push suku bunga untuk lebih rendah biar kemungkinan bisnis-bisnis ada fresh cash untuk pinjamin dari bank juga ke depan. Nah, untuk BRICS kita menjadi partner member. Kita itu tidak terlalu bermanfaat jika BRICS mau lanjut untuk bikinin BRICS currency. Soalnya jika BRICS membuat currency mereka sendiri untuk melawan US dollar hegemony, semua BRICS members sama BRICS partner members produk yang mau ekspor ke Amerika Serikat akan kena 100%. Itu tidak terlalu bagus untuk Indonesia, Malaysia sama Thailand jika itu terjadi. Tapi India itu tidak akan support ide itu. Foreign Ministernya India sudah keluar dan dia bilangin bahwa India tidak akan support formasinya BRICS currency juga. Jadi itu salah satu hal yang kita harus perhatiin juga. Untuk Indonesia ke depan, kemungkinan agak sulit ya untuk Indonesia ke depan agak sulit ya jika kita mau negosiasi kepada Amerika Serikat untuk bekerja sama untuk ada banyak investor Amerika Serikat ke dalam Indonesia jika kita itu masih a part of BRICS juga. Kenapa kita mau ke BRICS? Ya itu kemungkinan ya untuk menolong meningkatin credit ratingnya kita juga. Goalnya pemerintah itu mau meningkatkan credit rating dari BBB plus ke single A minimal. Terus habis itu pemerintahannya Indonesia juga goalnya adalah untuk dapat akses ke new development central banking systemnya BRICS. Soalnya BRICS sudah menjanjikan untuk kasih line of credit kepada Thailand, Malaysia sama Indonesia untuk infrastruktur dan telekomunikasi di dalam negara-negara masing-masing. Itu kenapa tiga negara Asia Tenggara memang mau masuk ke BRICS menjadi partner member untuk dapetin financing itu. Mungkin
kita berfokus sekarang ke China. Jadi China itu memang menjadi the sick man of Asia. Ekonominya China itu sangat tidak bagus. Tapi kenapa mereka itu berani naikin tarif dan naikin tarif ke ekspor ke Amerika Serikat? Soalnya mereka itu tidak mau nyerah di depan Trump, dan kelihatannya Xi Jinping presidennya juga mau kelihatan kuat lah. He's a very strong man president, very dominating presence juga. Itu beda dengan presiden Meksiko dan presiden Kanada yang sebelum tarifnya itu take into effect, mereka udah mau kasihkan apa yang Trump mau di bawah 24 jam. Jadi China itu lagi holding out sekarang, tapi memang ekonominya China kelihatannya tidak bisa bertahan. Selain dari ekonomi yang mereka itu tidak terlalu baik, yang sekarang ini lagi quote unquote sick, mereka juga ada aging population dibandingkan another country yang memang ada banyak population juga seperti India. India populasinya itu semakin lama semakin besar. Mereka sepertinya udah kalahkan China sebagai the most populous country di dunia, dan populasinya mereka average age-nya juga lebih mudah. Jadi memang in terms of workforce kelihatannya orang-orang liatin perang perdagangan ini antara US sama China, kemungkinan yang nyerapin banyak investor asing, investor Amerika Serikat untuk membuat pabrik di negara mereka adalah dua yang paling terutama, yaitu Vietnam sama India. Indonesia itu tidak salah satunya. Jadi dua negara itu yang paling penting. Mungkin kita bisa membahas projections untuk global economic growth. IMF itu memproyeksikan world GDP untuk berkembang sebesar 2,3% year on year. Di dalam NHKSI saat ini kita juga berharap untuk Indonesia bisa bertumbuh sebesar 5,20%. Itu sama dengan proyeksinya BI, tapi kemungkinan BI udah Bank Indonesia sudah downgrade the projection ke 5,1%. Kita saat ini masih hopeful, soalnya masih ada 10 bulan lagi. Jadi kita itu masih hopeful lah, tapi akan kita update as the year goes on. Untuk domestic market, yang saya bilang tadi, Indonesia GDP ada potensi berkembang 5,2%. Januari mengalami deflasi yang kurang, yang indikator yang kurang bagus untuk ekonominya kita. Soalnya kelihatannya orang setelah holiday season memang masyarakat tidak terlalu belanja seagresif lah dibandingkan Desember. Jadi itu memang seasonality aja. Kita lihatin rupiah memang akan strengthen in the second quarter. Kita itu melihatin mentok di 16.400, dan itu karena the Fed akan ada lebih banyak political pressure. Akan ada lebih banyak political pressure untuk diturunin karena Donald Trump, dan karena itu BI akan juga ikutan untuk lebih dovish untuk tahun ini. Indonesia's debt problem itu juga salah satu masalah utama di dalam negaranya kita. Soalnya kita itu memang kelihatannya utangnya kita itu harus memang meningkat, especially post pandemic juga. Dan kalau kita lihatin our debt handling ability itu tidak terlalu bagus juga. Our debt service ratio itu sangat rendah untuk saat ini. Our debt service ratio itu masih di bawah 8%, bahkan di bawah 7,50%. Memang ini dari 2022, soalnya data untuk 2023-2024 belum keluar. Memang sedikit lagging terkait itu. Kita itu memang
kita memang implikasinya adalah jika our debt service ratio itu sangat rendah, kalau kita lihatin banyak investor-investor tidak mau, atau financial institution itu tidak berani untuk beliin obligasinya pemerintahan Indonesia di primary market. Jadi agak susah untuk jualin obligasinya Indonesia ke depan dan untuk raising funds lagi. Gitu, itu kemungkinan karena ada itu penyebabnya. Untuk itu ya kita udah mulai liatin pemerintahan ada efisiensi untuk APBN saat ini. Banyak petugas-petugas seremonial, ada banyak alat-alat anggaran juga, untuk beberapa alat di kementerian udah di-cut juga. Memang itu menjadi salah satu masalah utama untuk di Indonesia. Next, labor market sama consumer landscape, mungkin saya bisa bahasin sedikit. Jadi kalau kita lihatin, Prabowo mau meningkatin UMP sebesar 6,5%, tapi sebenarnya apa penyebabnya? Ya lebih banyak orang dibayar di bawah UMP juga. Soalnya pas Februari 2024, yaitu data yang yang terbaru yang dirilis, kita udah tahu 54% orang di labor force itu dibayar di bawah UMP. Jadi kalau Prabowo meningkatin UMP sebesar 6,5%, itu berarti ada lebih banyak orang, mungkin sebesar 60% itu orang yang kerja itu dibayar di bawah UMP. Soalnya banyak orang itu kerja di informal sector, yang tidak ikutin UMP provinsi juga. Dan ini salah satu masalah, soalnya itu menjadi salah satu indikator untuk labor marketnya kita juga, untuk job market. Soalnya kenapa orang mau ke informal market seperti itu yang dibayarin di bawah UMP? Soalnya labor marketnya or labor conditionsnya kita itu tidak terlalu bagus. Ya kita itu bisa bilang UMP harus naik, tapi kondisi ekonomi untuk saat ini tidak mendukung untuk ada terlalu banyak pekerjaan yang mengasihkan gaji di atas UMP gitu. Jadi memang itu menjadi indikator labor marketnya kita itu tidak terlalu bagus. Soalnya labor marketnya kita bagus dan kasihin kerjaan yang dikasihin dengan rate yang kompetitif, gaji yang kompetitif, ya kenapa saya harus kerja di informal sector? Mendingan saya kerja di formal sector aja. Tapi saat ini formal sector lagi kena banyak PHK, kena banyak efisiensi juga, dan kena banyak masalah juga dari sisi demand, juga. Jadi dari sisi startup kan ada banyak PHK juga gitu. Jadi sekarang juga startup winter, banyak orang harus ada kenakan efisiensi juga. Selain itu, beyond the current, mungkin saya skip this part. Untuk Kimplas, ini menjadi salah satu pertanyaan, yaitu siapa yang akan gantiin Prabowo selanjutnya? Soalnya dia ada koalisi yang sangat besar. Dia itu membuat gerakan solidaritas Indonesia. Kimplas itu membawa banyak orang di bawah dia kementeriannya itu salah satu terbesar di sejarah Indonesia. Tapi siapa yang akan lanjutin? Ya kita udah liatin umurnya Prabowo ya. Dia kemungkinan bisa running untuk second term atau tidak. Kalau tidak, siapa yang akan lanjutin? Tidak mungkin, very unlikely itu menjadi wakil presidennya dia untuk saat ini. Soalnya favorability-nya dia itu, favorability-nya wakil presiden Gibran itu 3 dari 10. Favorability-nya Prabowo itu 5 dari 10 untuk data untuk survei yang terbaru gitu. Jadi ya memang kita harus lebih cautious ya untuk ke depan. Era reformasi kelihatannya sudah selesai. Era reformasi kelihatannya sudah selesai. Udah ada paradigm shift.
untuk untuk ide atau ideologi yang baru untuk bangsa di dalam Indonesia. Dan ini mencerminkan the death of the Reformation era juga dengan ascentnya Prabowo. Nah, kita harus bertanya siapa yang akan lanjutin. Jika tidak ada, ya harus ada tokoh lain untuk gantiin. Dan di dalam negara lain, kemungkinan kita juga bisa bahas bahwa mayoritas negara itu shifting to the right, lebih fokus di populisme juga. Seperti Nigel Farage di UK, Marine Le Pen di France. Jadi globalism itu mulai mati juga. Negara-negara harus berpikir tentang mereka diri sendiri. Mereka itu tidak bisa dapetin uang lagi dari US Foreign Aid, US Aid. Mereka juga harus tidak terlalu bertanggung jawab dengan organisasi internasional juga, seperti forum multinasional juga yang untuk nge-push untuk kooperasi. Kelihatannya memang kalau kita lihatin pergerakan negara-negara di seluruh dunia ya, terutama di Barat dan kelihatannya di Asia juga, negara-negara itu memang gearing more towards bilateralism dibandingkan multilateralism gitu. Mungkin saya selesai dengan poin itu. Saya mengasihkan waktunya sisa untuk Bu Lisa. Terima kasih. Oke, thank you untuk Esa. Silakan Cilisa. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Cirita. Pertama-tama Kyunghi dulu. Ya, Selamat tahun baru ya. Happy Chinese New Kita baru Year. ketemu di sini di platform ini lagi. Semoga kedepannya semakin sukses, makin banyak rezekinya, keluarga semakin bahagia, damai. Amin. Ya, Amin. yang bagus-bagus semuanya. Oke. Ya, jadi saya langsung aja ke ini ya. Jadi tadi Ezar, terima kasih sudah sajikan untuk makro, global, outlook, dan sekaligus a little bit of political views. Nah, kalau dari saya, kita akan mulai bergerak ke sektoral dengan sedikit bumbu feng shui ya, karena kita memasuki tahun ular kayu di tahun 2025 ini. Maka saya share screen dulu ya. Nah, oke. Jadi kalau di dalam Chinese astrology itu mereka percaya adanya yang disebut adalah Bazi ya. Jadi ini tulisannya B-A-Z-I, ini bacanya Bazi. Ini dasarnya pada dasarnya adalah untuk memahami productive cycle dari 5 elemen yang dipercaya ada di dunia ini ya. Dan juga jadi 5 elemen ini tidak hanya melingkupi literally planet pada dasarnya, kehidupan alam semesta ini pada dasarnya, tapi juga ada pada unsur-unsur baik diri kita sendiri di dalam unsur manusia ataupun unsur-unsur lain gitu. Nah, jadi 5 elemen ini bisa diterapkan, yaitu yang pertama adalah yang namanya kayu atau wood, api, fire, tanah, logam, dan kemudian yang kelima adalah air, water ya. Nah, ini 5 elemennya itu. Oke, saya kecilin sedikit. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi dari 5 elemen ini ada yang bertentangan, ada yang saling mendukung. Yang saling mendukung ini flow-nya adalah yang tanda panah hitam ya. Jadi coba kita mulai dari nomor 1, wood, kayu. Kayu ini memberikan bahan bakar kepada api. Nah, kemudian ketika api menghanguskan semuanya, maka kembali menjadi debu, kembali ke tanah, earth. 3 ya. Nah, kemudian earth menghasilkan apa? Earth menghasilkan metal. Nah, kemudian metal ketika dihancurkan maka dia menjadi air. Air kembali memberi makan wood. Nah, kemudian cycle ini bergerak seterusnya begitu ya. Nah, tapi kalau yang tanda panah merah ini, mereka nature-nya bertentangan. Jadi kalau api itu memadamkan air, air itu melumerkan metal, kemudian metal itu bisa untuk menebas kayu, dan kayu akhirnya ini menyerap mineral-mineral daripada tanah gitu. Jadi dia sifatnya menyedot sumber-sumber daya dari tanah.
si kayu ini. Oke. Itu sedikit saya menjadi ahli feng shui dadakan cerita. Dan selanjutnya kalau menurut karakteristik ya, walaupun ular sama naga ini, naga kan tahun sebelumnya, tahun 2024. Walaupun ular dan naga ini sama-sama dari kelompok 12 zodiak Tionghoa, tapi karakteristik keduanya berbeda. Dan naga yang tahun kemarin juga naga kayu ya. Jadi which is sebenarnya ini agak-agak kurang pas sama kita atau China ya, yang memakai feng shui ini. Malah yang menjadi pertumbuhan adalah terjadi di US market ya. Sementara naga itu tadinya tahun lalu dilihat sebagai masa pembaruan, penuh dinamika dan semangat kepemimpinan, which is betul juga. Karena tahun 2024 kemarin ini banyak terjadi pemilu, hampir setengah negara-negara di dunia ini semua mengadakan pemilu, termasuk kita juga ya. Pilkada dan pilpres ini dijalankan berbarengan, dan yang menjadi highlight dari dunia adalah naiknya kembali Donald Trump sebagai presiden ke-47 US, dan di mana dia pun menyandang status tersangka. Dan dia menjadi presiden yang pertama kalinya itu untuk bisa balik lagi ke Gedung Putih, tapi statusnya adalah tersangka. Oke, kita tahun 2024 kemarin banyak melihat perubahan signifikan di dunia. Oke. Terus nah, di tahun 2025 ini, di bawah pengaruh sio ular, punya suasana yang sedikit berbeda. Nah, kita bahas dulu, ular itu karakteristiknya kayak apa? Ternyata ular itu adalah tipe analis, seperti saya. Sebenarnya aku juga sio ular sih ya. Nah, jadi katanya tuh, ular itu lebih banyak berpikir panjang, walaupun dia nggak kelihatan gerakannya pecicilan, mungkin kelihatannya lambat, tapi dia banyak menyimpan strategi gitu. Seperti ketika dia mau memangsa ini makanannya gitu, dia akan mengobservasi dengan hati-hati, dan kemudian juga dia memperhatikan detail, merancang strategi, terus kemudian bersikap waspada terhadap situasi yang tidak terduga ya. Sikap ular katanya diam-diam menghanyutkan, menggambarkan situasi di mana sesuatu tampaknya tenang, tapi ternyata bisa membawa perubahan besar, baik positif maupun negatif. Nah, itu mengenai ularnya. Sedangkan mengenai elemen kayunya, kalau naga kayu itu tahun lalu menggambarkan pohon yang baru tumbuh di tanah yang subur, melambangkan pembaruan dan pertumbuhan. Kalau ular ini memang masih bertumbuh, tapi dia menekankan pada penyesuaian dan keseimbangan. Sikap ular juga kita tahu bisa beradaptasi ya. Jadi ketika dia harus menanggalkan kulit lamanya, kemudian berganti kulit baru, nah itu artinya manusia zaman sekarang itu harus lebih punya daya adaptasi yang tinggi, termasuk juga perencanaan dan strategi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi singkat cerita, tahun ini dikatakan kita masih memerlukan kewaspadaan lebih. Kita harus siap menghadapi tantangan dengan perencanaan yang matang dan keputusan yang hati-hati. Oke. Bahkan dikatakan bahwa tahun ini bukan waktu yang terburu-buru untuk mengambil resiko besar. Sebaiknya pikirkan setiap langkah dengan matang dan cari cara untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan profesional ya. Jadi mungkin masih akan banyak gejolak ke depannya, tentu saja dengan naiknya Donald Trump. Dia 100 hari sama dia 100 jam, Trump baru naik 100 jam dibandingkan dengan Prabowo naik sudah dilantik 100 hari. Sepertinya lebih banyak gebrakan-gebrakan yang kontroversial disajikan oleh Trump ya. Sebentar dia bilang keluar dari WHO, terus kemudian dia tetapkan terang tarif kepada Kanada, Meksiko, China, kemudian Kanada, Meksiko juga bersiap untuk retaliation, dan akhirnya gencatan senjata di trade war tersebut ya. China juga tidak akan tinggal diam saja. China sudah akan melancarkan perang tarif juga terhadap Trump. Serangan balasan maksudnya, sementara Trump dia bilang belum pikir-pikir untuk ada kesepakatan tengah-tengah dengan China gitu ya. Nah, ini juga bisa direfleksikan kepada sikap antisipasi kita kepada market yang sejak tahun lalu memang sudah tidak perform ya.
Tahun lalu IHSG kita tahu minus 2,6%, sementara S&P 500 bisa ada gain double digit 20% lebih. Malah kalau kita berinvestasi di S&P 500 selama 2 tahun itu 50% indeks naiknya ya. So ya ternyata naganya ada di Amerika. Apakah sekarang ularnya ada di mana, ular kayunya? Nah, ini tergantung kepada sikap kita, bagaimana bisa beradaptasi ya dengan perubahan dunia yang cenderung volatilitas tinggi ya. Sebentar bilang tarif, kemudian besokannya ternyata ditunda. Terus setiap kali weekend sepertinya ada sesuatu yang heboh, dan setiap kali Senin sudah 3 minggu belakangan ini, 3-4 minggu belakangan ini tiap Senin terjadi sell off ya kan. Sejak dimulai adanya DeepSeek ya, terus kemudian tarif gitu. Nah, oke, kalau saya ringkas dari research-nya ini, CLSA Feng Shui Index 2025, mereka menuturkan bahwa walaupun 4 tahun terakhir ular ini membawa kesulitan bagi investor, 4 tahun ular ya maksudnya ya, mereka perkirakan tahun ini akan lebih baik. Kenapa? Oke, coba kita baca. Secara elemental, bisnis yang cocok menurut urutan kalau ada istilah Chinese itu Qiong ya. Kalau Qiong itu artinya enggak cocok ya. Qiong kalau bisnis yang tidak Qiong artinya dia cocok. Nah, bisnis yang cocok menurut urutan. Jadi yang paling tidak Qiong ya. Secara elemental ini kita bahas. Benar atau enggaknya, atau dari sisi perspektif logika ataupun memang kesempatannya, itu nanti kita bahas juga. Oke, yang pertama adalah tentunya bisnis yang atau industri yang berhubungan dengan elemen kayu, seperti bisnis pakaian, kertas, tisu, mebel, furniture kayu. Emitennya apa saja Bapak Ibu? Kalau bisnis pakaian ini nomor 1 yang ada di pikiran kita pasti Sril. Nah, sedangkan Srilnya ini lagi di tengah bahaya gulung tikar, ya kan? Apakah Sril ini akan diselamatkan oleh pemerintah? Rasanya sulit juga, karena pemerintah juga sedang butuh dana besar di mana-mana, especially di proyek makan bergizi gratisnya ini, sampai-sampai anggaran PU itu kosong, nggak ada. Gimana mau lanjutin IKN, kata Menteri PU? Uang duitnya nggak ada, itu duitnya lari semua ke buat dana MBG, dia bilang begitu sambil bercanda katanya. Nah, terus kemudian bisnis terkait kertas, emiten yang kita tahu adalah INKP, Tekim, dan mebel furniture kayu itu adalah wood ya. Oke, kayu ini juga diasosiasikan dengan pertumbuhan. Dia sifatnya sangat fleksibel ya, jadi walaupun dia tumbuh di tanah yang berbatu atau dia terhalang tembok, tapi somehow itu kayu bisa muter, dia bisa ngikutin arah matahari kemana gitu. Oke. Dan kayu ini juga mudah beradaptasi. Jadi contoh sektor yang cocok ini adalah pendidikan, fund management, family offices, dan new economy. Nah, new economy ini apa sih? Kayaknya makin ke belakang ini kita makin hidup dengan teknologi yang semakin canggih, ya kan? Salah satunya adalah artificial intelligence. Nah, ini juga sejalan dengan spirit transformasi yang dibawa oleh ular kayu, ya, bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang lagi hype sekarang ini ya. Baru-baru ini ada berita bahwa China juga bikin puluhan ribu satelit di orbit rendah untuk menyaingi satelit-satelit dari high speed internet yang disediakan oleh SpaceX dalam proyek internet Starlink-nya dia. Dan Starlink juga akan bekerja sama dengan iPhone untuk menghadirkan internet high speed murah kepada seluruh pengguna iPhone, katanya nanti ke depannya akan menjangkau seluruh dunia, tapi sekarang di Amerika aja. Jadi orang yang punya iPhone tidak perlu terkendala dengan BTS, dengan SIM card atau paket data dari telco operator yang sekarang kita tahu di pada mahal ya. Jadi ketika iPhone ini berada di jangkauan dari range satelit tersebut, maka iPhone bisa jalan. Nah, apakah kira-kira China nggak bakalan punya rencana yang sama? Nggak akan ada rencana balasan. Handphone China sekarang sudah tersebar di seluruh dunia, dan China juga sudah meluncurkan satelit internet di orbit rendah.
Kalau katanya satelitnya SpaceX ada 40.000, ini China akan juga menyebar sekitar 38.000 ya. So saya rasa trade war sekarang sudah berubah menjadi Star Wars ya. Oke, DeepSeek itu juga menyaingi model AI dari ChatGPT, ya bisa lebih kecepatannya bisa menyaingi dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian Alibaba juga baru saja mengeluarkan berita bahwa dia juga sudah punya model AI. Diam-diam ini ternyata China walaupun kesannya pembangunannya rada lemot beberapa tahun terakhir, tapi ternyata dia juga ngebut di sektor teknologi ya. Alibaba juga bilang sudah mengembangkan model AI yang malah diklaim bisa lebih cepat daripada ChatGPT dan DeepSeek. Oke. Nah, kita bagaimana dengan elemen-elemen seperti itu? Bisnis, kita lanjut dulu. Bisnis yang cocok, yang enggak ciong tahun ini ada urutan kedua adalah bisnis dengan elemen api. Karena kayu merupakan bahan bakar api, ya. Jadi seperti teknologi, nah ternyata teknologi merupakan elemen api, minyak dan gas. Emiten yang terkait dengan itu di sini yang lagi rising star adalah Wifi, kemudian Goto masih terkait ini ya, bisnis ride hailing dan kemudian e-commerce, TikTok dan segala macam itu sekarang saat ini lagi ramai apakah akan ada merger dengan Grab. Ternyata sudah deny oleh company yang bersangkutan, tapi mungkin ke belakangnya masih bisa terbuka kemungkinan oleh ride hailing lain nih sepertinya ya. Cuman kita tunggu aja kabar resminya. Dan kemudian minyak dan gas of course yang merupakan energi, Medco, Elsa, Pegas, Raja, Ratu Energi, DMR, Akra dan Toba. Oke. Pemerintah punya target untuk menaikkan lifting minyak mentah kita 1 juta barrel per day. Kalau sekarang kapasitasnya baru cuma 700-800 aja. Jadi bisnis yang terkait dengan itu mungkin juga diharapkan akan memompa minyak lebih banyak ya. Nah, kalau di luar sektor yang terdaftar di IDX yang sesuai dengan elemen api itu ternyata adalah sains dan kedokteran. Next, peringkat ketiga, industri yang berkaitan dengan air. Oke. Kayu itu perlu air. Jadi ya, air ini seperti bisnis hiburan, namun jujur terkendala pajak tempat hiburan yang naik sampai 40-75% ya, dinaikin lagi. Jadi wajar aja karena pemerintah kita nih, I guess pemerintah di mana-mana dari seluruh dunia ini lagi sibuk cari duit Bapak Ibu ya. Cuman bedanya kita sama Amerika adalah Amerika itu kalau cari duit dia netapin tarif ke luar negeri. Jadi dia cari duitnya dari negara lain. Sedangkan kita kalau Indonesia yang dilakukan duluan adalah memajaki rakyatnya dulu. Jadi ambil duit dari istilahnya ya dari masyarakatnya dulu gitu. Kemarin yang bikin heboh PPN 12%, bukannya naik maksudnya jadi 12%, tapi kemudian di-revise kan, jadi cuma untuk PPNBM aja. Bukannya ngikutin Vietnam yang ternyata menurunkan PPN, malah kita menaikkan ya. Pajak juga di mana-mana jadi banyak tambahannya. Pajak tempat hiburan yang walaupun sempat di kontra oleh para pengusaha tempat hiburan tahun lalu, tapi ternyata tahun ini harus naik. Belum lagi pajak minuman manis, kemasan plastik, pajak, bahkan ada yang namanya obsen pajak kendaraan. Jadi Bapak Ibu kalau beli kendaraan kan udah kena pajak. Nah, pajaknya itu dipajakin lagi gitu loh. Itu yang namanya obsen ya. Oke, bukannya seperti India justru dia meniadakan pajak penghasilan untuk orang-orang kelompok menengah. Nah, supaya apa? Supaya bisa meningkatkan daya beli gitu. Tapi kemarin saya baca berita barusan aja, kayaknya Indonesia meniru India ya. Jadi akan menghapuskan pajak penghasilan untuk kelompok pegawai di bawah gaji 10 juta apa kalau nggak salah gitu. Nah, gunanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena so far GDP kita 5% itu cuma tergantung sama belanja masyarakat doang gitu. Government spending
tahun ini pemerintah mau potong 300 triliun, sedangkan itu hitungannya government spending loh, dan government spending itu adalah komponen dari GDP. Gimana GDP mau 8% gitu, susah kan? Belum lagi kita harus bersaing sama negara lain loh yang asing pikir mungkin lebih seksi daripada kita, like India or Vietnam gitu. Nah, apalagi Amerika itu sekarang lagi tujuannya pokoknya mau bikin dia hebat duluan gitu. Jadi investasi maunya ke sana terus. So artinya tahun ini akan banyak tantangan memang buat Indonesia. Emiten miras seperti wine, bir ini juga kena pajak minuman alkohol ya. Oke. Emiten sektor transportation and logistik katanya ini berkaitan dengan air, apalagi yang mungkin yang khusus mengangkut produk migas, jadi pelayaran ya, seperti ship, hits, bull, sure, umi. Nah, Oke. Kemudian nomor 4, bisnis yang terasosiasi elemen tanah seperti properti, konstruksi, data center, pertanian. Oke. Tanah tadi saya bilang bagaimana hubungannya sama kayu. Tanah memberikan kehidupan kepada kayu, karena kayu itu menyerap mineral atau vitamin-vitamin dari dalam tanah ya, untuk supaya kayunya bisa tumbuh. Emitennya apa saja? CTRA, SMRA, PEWON, BSDE. Nah, yang terkait sama data center ini yang menarik adalah again WIFI, DCII. Apakah CPO bisa bertumbuh tahun ini? Mungkin dengan sentimen digalakannya B40 ya. Tapi B40 ini masih jauh untuk bisa mengcover kebutuhan solar negara. Kenapa? Karena kapasitas kilang solar yang ada sekarang ini belum bisa mencukupi kebutuhan seluruh negeri ya. Jadi kalau jadi apa yang kita produksi belum bisa menutupi kebutuhan seluruh solar ke seluruh negeri, jadi kita masih harus impor gitu. Jadi kilangnya harus diperbanyak. Oke, yang terakhir adalah elemen metal. Metal ini sebenarnya paling ciong sama kayu. Kenapa? Karena metal ini bisa men-chop off kayu ya, bisa menebang kayu. Ini termasuknya adalah gold, kripto, bahan tambang, dan otomotif. Nah, tadi ada peserta yang tanya bahan tambang emiten apa? Oke. Kalau bahan tambang kita melihatnya ini justifikasinya ya Bapak Ibu, karena ekonomi dunia memang masih cenderung lemah, lesu permintaan. Bahan tambang yang dihasilkan oleh emiten kita yang menjadi andalan adalah apa? Bukan minyak melainkan batu bara ya. Batu bara, kemudian nikel ya. Nikel kita masih belum bisa ekspor. Mungkin nih dalam kalau saja pemerintah segitu desperate-nya mungkin untuk mendapatkan uang, apakah ekspor nikel akan dibuka? Ya, we don't know, oke. Tapi yang pasti yang menjadi andalan kemarin waktu perang Rusia Ukraina adalah batu bara, ya. Batu bara sekarang kondisinya oversupply. Harga juga udah jeblok sekitar 110, tertinggi sempat dulu 440, udah bagaikan bumi dan langit ya kan. Emitennya masih bisa untung iya, tapi mereka terus menggali tambang batu baranya, artinya produksi masih bisa tinggi untuk mengoffset harga yang rendah. Apakah company-nya masih bisa untung? Bisa, tapi of course tidak sebombastis tahun 2022 ya. Kemudian batu bara kita itu ekspornya kebanyakan kemana? Ke Asia, China, Asia Timur seperti Jepang, and then maybe India ya. Tapi jangan lupa kita juga punya pesaing. China sendiri juga lagi rajin mengeruk tambang batu bara mereka, dan especially ada produk dari Australia yang batu baranya lebih bersih ya. Oke, otomotif. Nah, otomotif ini udah pasti juga semakin kena tantangan kalau kendaraan konvensional seperti Astra. Ini kalau mereka nggak langsung cepet ambil suatu, let's say EV China lah gitu ya, satu EV China, atau mereka mengembangkan EV. Kemarin saya lihat tuh sudah ada EV merek Indonesia, tapi yang bikin bukan SMK, jadi masih di bawah Geely, masih di bawah China. Namanya apa ya, Aletra atau apa gitu.
Zar, tolong cari Zar. Kemarin aku tulisin mobil listrik merek Indonesia tapi masih di bawah Geely, China. Itu apa ya mereknya? Nah, kemudian mobil konvensional sekarang mulai disaingi oleh mobil EV yang makin lama harganya juga makin turun. Saya dengar-dengar BYD akan luncurkan satu model namanya Dolphin Mini. Ini harganya cuma 150 juta, Bapak Ibu ya. Dan BYD ini sekarang sudah menguasai 36% pasar otomotif di Indonesia. Sudah bukan suatu saingan yang main-main lagi yang bisa dianggap enteng oleh Astra ya, dan Indomobil tentunya. Ya, otomotif masih akan banyak tertekan saya rasa. Dari elemen metal yang terkenal paling jauh dengan kayu gitu. Oke. Ini sebagai intermezzo aja. Cerita sio apa cerita? Anjing. Oh, anjing. Oke, di sini sorry nggak ada. Tapi bukan berarti tidak beruntung. I believe cerita selalu beruntung terus. Amin. Ini sio-sio yang diramalkan bersinar terang tahun 2025. Ini ternyata adalah naga, ayam, dan tikus gitu. Tapi tikus katanya karena ini tahun ular, jadi harap tetap bijaksana dalam memanfaatkan peluang. Ada tantangan pastinya karena kamu ini tengah dibidik oleh ularnya gitu. Memerlukan kehati-hatian dalam setiap langkah supaya tidak dimangsa. Oke. Nah, jadi closing statement dari saya, tahun ular kayu ini memang mengandung arti transformasi dan pertumbuhan, tapi kita juga harus punya daya adaptability ya, karena apa, transformasi ini lebih ke arah teknologi yang lebih advance. Tadi saya bilang bahwa trade war ini lama-lama bisa jadi Star Wars gitu. Kita nggak lagi berkutat dengan benda-benda atau produk-produk yang ada di planet, tapi juga melainkan di luar angkasa dan dalam maksudnya yang tidak kasat mata seperti high speed internet ya, dan murah juga bisa menjangkau ke seluruh negeri. Hati-hati tuh perusahaan telco ya. Jadi kalau mereka masih bikin paket data yang mahal-mahal sementara nanti arahnya adalah high speed internet dengan pakai satellite ya, oke, hati-hati bisnisnya telco operator. Perusahaan bisa tumbuh jika punya kemampuan beradaptasi ya. Kita harus sigap beradaptasi dengan volatilitas dunia yang makin ajrut-ajrutan. Thanks to Donald Trump, barusan aja dia bilang bahwa kayaknya dia mau ambil wilayah Gaza, dia mau jadikan something yang namanya Riviera of the Middle East. Nggak tahu itu apakah maksudnya proyek inikah properti atau apa gitu, dan ini menimbulkan kemarahan dunia internasional ya. Emang kamu kira itu proyek real estate apa gitu? Dan ya juga volatilitas yang dihasilkan dari pemerintahan Pak Prabowo as well ya. Jadi sikap adaptability investor dan trader ini juga harus semakin diperuncing. Jadi kita jangan terkaget-kaget melulu jika kalau kita sudah capek-capek analisa cuman karena cuitan Trump semuanya buyar Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi yang namanya fundamental atau technical analysis. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu di weekend dan di hari Senin kita merasakan akibatnya. Dan jangan kaget juga kalau pemerintah harus keluarin kebijakan yang kesannya ternyata sembrono, tapi ternyata buat negara lain itu malah lebih smart gitu. Ya, kita intinya dalam setiap usaha kita harus siap untuk perubahan yang cepat ya, dan volatilitas tinggi gitu. Sadarilah bahwa seluruh dunia saat ini, seluruh negara ya kebanyakan lagi cari duit untuk memajukan negaranya sendiri. Walaupun kita sadar ya sebenarnya kita nggak bisa hidup sendiri di dunia ini ya. Kalau kita nggak ada negara yang bisa ambil produk jualan Indonesia, gimana kita bisa menggalakkan ekspor gitu. Oke. Ya, itu aja cerita. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin bisa bergulir ke Q&A sekarang. Oke, makasih banyak Cilisa. Lumayan lengkap dan banyak insight-nya juga ya buat teman-teman semua ya. Ini sebenarnya ada yang nanya chat, tapi kita mungkin akan bahas dulu pertanyaan yang umum dulu ya.
Emas katanya naik terus. Ada saham emas nggak di bursa kita selain BRMS yang mahal menurut dia? Ada nggak Cilisa menurut Cilisa saham emas lain yang menarik? Bentar, ini saya mau share yang lain. Oke. Oh, enggak nih. Terus sama Saham emas. Iya. Nah, ini di depan Bapak Ibu sudah ada chart kan ya. Ini IHSG. Oke, belum nanti. Saham emas yang menarik itu apa? Kita tidak bisa bilang MDKA. Kenapa? Karena bottom line-nya negatif ya. Kalau pesap malah udah naik lebih tinggi. Mungkin enggak naik lagi tinggi, tapi at least udah tidak lagi koreksi. Ya, tapi at least tidak sejeblok MDKA. Mungkin yang menarik malah HRTA buat saya. Oh, HRTA ini lebih ke perhiasan memang ya. Nah, oke, sorry, ini garis-garisnya rapiin dulu sedikit. Nah, oke, HRTA ini lebih ke perhiasan ya. Tapi HRTA punya kontrak dengan perusahaan emas di India. Secara kita tahu orang India perhiasan emasnya banyak kan ya, dari atas sampai bawah ya. Dan kemudian ini berkaitan juga dengan sebentar lagi Ramadan. Orang biasanya akan tingkatkan pembelanjaan perhiasan emas menjelang Ramadan. Nah, mungkin HRTA ini bisa kita bidik juga menarik. Secara tren juga saya lihat sudah mulai bergerak di atas MA 10 dan 20. Ini mulai jadi platform untuk tren naik dia. Apakah ini bisa kita bilang sebuah inverted head and shoulders ya? Coba saya cek, kalau misalkan iya di sini neckline-nya, maka apakah sudah tercapai target? Ya, untuk sementara sudah tercapai target di sini. Gak apa-apa, kita tunggu dia konsolidasi sejenak. Support terdekat ada di sekitar 418. Kalau bisa dapat lagi di sekitar neckline yaitu 400 sampai 390, boleh ambil Bapak Ibu. Target dekatnya sekitar 500 sampai 515 dulu ya. Gitu. Oke, mungkin emiten emas sebenarnya ada beberapa ya. Cuman kayak Archie itu 100% emas. Cuman kan nggak liquid ya, Ci. Jadi kita susah untuk memberikan rekomendasi atau even beli. Takutnya kalau lagi koreksi itu susah exit yang ada bidnya. Kemudian ada ini juga ya, ada Indika itu ada emasnya juga, walaupun belum semuanya jalan kali ya. Mungkin di sini gini ya, Archie kontribusi emas terhadap revenue kan 100%. Kemudian ada BRMS nggak tahu tuh Ci kalau chartnya gimana. Mungkin kalau valuasi ya kadang saham sekarang valuasi makin tinggi, sahamnya makin bergerak ke atas gitu. Kadang bingung juga ya. Iya, jadi kalau kita bicara secara teori wise nih, kenapa satu saham valuasi tinggi tapi masih bisa naik terus ya? Karena bisnisnya memang masih prospektif, belum banyak yang tergali gitu. Nah, contohnya terus bisnisnya ini menjadi hype ke depannya, menjadi masa depan. Contohnya aja Nvidia di US itu menyalip yang nomor 1 Microsoft ya kalau nggak salah. Dia menyalip Microsoft. Terus karena apa? Karena bisnis AI itu is the future, ya kan? Nah, sekarang siapa yang suka salip-salipan sama BCA? Brand, ya kan? Brand itu bergerak di bidang apa? EBT. Energi terbarukan. Ya? Iya. Nah, geothermal adalah green energy, also green energy is the future. Dan masih banyak titik panas bumi yang belum terolah di Indonesia. Begitu. Jadi katanya yang sekarang baru diolah adalah 10-15% saja dari total panas bumi di Indonesia. Sedangkan bisnis ini tidak gampang-gampang pemain baru masuk ke situ karena infrastruktur dari green energy itu rumit, butuh biaya besar. Ya, lagian brandnya juga udah ada di tanahnya PGEO sebenarnya. So barangkali untuk konsumsi lahan di sekitar panas bumi geothermal ini kebanyakan masih berada di bawah PGO gitu. Oke, kalau BRMS
saya melihat ini posisinya masih trennya masih sideways ya, dengan kira-kira resisten ada di sekitar angka bulat 400. Angka bulat itu sendiri jadi resisten psikologis. Support pertama ada di 364, kemudian support kedua di sekitar 330. Bapak Ibu boleh average up kalau sudah bisa tembus ke atas 400-406. Target awal probably balik dulu ke sekitar 500-510 gitu. Oke, mungkin kalau emiten emas lainnya ada Antam, ada Aman. Cuman ke Aman kayaknya chartnya kurang menarik ya. MDKA juga masih ada potensi untuk keluar dari MSCI. Nah, itu akan menjadi another risk. Ada UT, tapi UT karena ada call-nya kadang-kadang bergeraknya nggak ngikutin emas. Ada Harta yang tadi Cilisa bilang, sama ada Indika sama Pesap. Mungkin itu beberapa saham yang berhubungan dengan emas ya. Tapi ya kadang-kadang saham Indo itu emasnya kemana, paling yang ngikutin cuman tertentu ya, nggak semuanya ngikut ya. Iya. Oke. Ini kan tadi saya bahas MDKA ini downtrend selama padahal harga emas udah naik kemana tahu cerita ya kan. Yang ada MDKA malah turun terus karena itu bottom line-nya negatif. Dia loss di di kuartal 3 kemarin jeblok banget. Jadi inilah hukumannya gitu. Tapi apakah ada potensi technical rebound di sekitar 1370? Ini ada support dari previous low sekitar situ. Mudah-mudahan limited downside potential ya. Terus ini RSI-nya juga ada positive divergence. Tapi kalau naik kayaknya dikit-dikit dulu ke target awal 1620 sampai 1720. Kalau bisa tembus maka bergeraknya ke 1980 sampai 2000. Ya, segitu dulu deh. Malah aku suka itu PSAB. Cuman dia lagi terkoreksi ya karena kemarin naik satu hari kencang. PSAB kan kemarin ini sempat ada spike. Iya, itu hari Senin kita cerita apakah dia bisa stabil di atas 250. Kalau iya maka ini bagus, ada kesempatan naik lagi balik ke 300. 300 tuh angka penting, angka ini artinya pindah kelas gitu. Kemudian ke sekitar 330 atau 348 350 begitu bertahap. Oke, menarik ya untuk PSAB buat aku sih. Kemudian ini ada pertanyaan berikut ya, Ci. Pemimpin baru mendunia, bukan. Kalau sektor EBT di tahun ular kayu bagaimana, Ci? Oke, EBT seperti Arko gitu ya. Arko, Kin, PGO. Green energy ini kan memang sudah digadang-gadang dari berapa tahun sebelumnya, tapi sejak si Trump ini naik, dia tuh lebih suka fossil fuel gitu. Jadi di sini kita bisa lihat view-nya Amerika ini ternyata tidak lagi ke green energy, ya kan? Terus tapi oke lah, apa hubungannya sama Indonesia? Nah, kalau Arko ini dia supply green energy buat ke negara mana? Arko itu hydro dipakai enggak? Kayaknya di Indo deh buat PLN. Buat PLN. Oke. Dan dia anak usahanya United Tractor. Oh iya, betul. Oke, untuk Arko ini ada supportnya di sekitar 880, tapi jalan naik ke atas nih masih tebel ya resistennya di sekitar 960 sampai 1000 deh angka bulat. Ini kalau bisa kalau belum bisa lewat 1000 kalau sudah bisa lewat 1000 maka next target adalah 1100, resistennya sama 1230 ya, nggak ada angka 1234. Oke, ini statusnya spekulatif buy Bapak Ibu, kalau bisa dapat nawar di sekitar 880. Ada lagi cerita? Oke, terus ada juga pertanyaan mengenai teknologi dan migas nih, gimana teknologi dan migas untuk tahun? Iya, teknologi tadi udah bagus kita bahas, yang berhubungan, yang menurut saya yang bisa, nih saya melihat tren gitu ya, kok berita yang belakangan ini menggegerkan dunia adalah satu, itu model AI yang lebih murah, DeepSeek ya, terus kemudian berlomba-lomba nih
si Alibaba ternyata juga udah ada model AI baru yang katanya kecepatannya diklaim bisa menandingi DeepSeek dan ChatGPT. Teknologi, nah kabar ini menampar Nvidia ya, karena artinya itu si DeepSeek pakai chip yang lebih murah bisa tuh jalan cepat juga lagi. Jadi artinya chip yang dari Nvidia yang mahal, yang berbiaya, yang merupakan modal pembuatan AI yang bermiliar-miliar dolar itu mungkin nggak perlu gitu. Nah, ya namanya juga China ya, bisa bikin barang tiruan dengan harga yang lebih murah gitu. Oke. Infrastruktur sekarang saya sebut aja emitennya yang memang arahnya lagi ke situ, yaitu WiFi. Dalam keterbukaan informasi beberapa hari yang lalu, sepertinya WiFi sudah mendisclose bahwa dia menyediakan jalur fiber optik di sepanjang rel kereta api Jawa ini untuk membackup infrastruktur dari Starlink. Ya, nah ini dan kemudian dengan visi mereka yang mau menyalurkan internet berbiaya murah dengan kecepatan tinggi ke seluruh pelosok Jawa for now gitu, dan mereka mentargetkan 40 juta koneksi untuk selama 8 tahun ke depan. Sementara sekarang ini masih 160.000 ya, well berarti itu mereka sangat ambisius ya. Dan dengan nama Hashim yang masuk, yang baru saja masuk, ini sepertinya WiFi cukup menjanjikan. Oke. Apa tadi terus migas ya? Oke. Nah, kalau migas ini tadi kita bahas bahwa pemerintah punya target untuk menaikkan lifting minyak mentah 1 juta barrel per day. Kapasitas sekarang baru 700-800. Bisnis yang terkait dengan itu adalah pastinya juga yang diharapkan bisa memompa lebih banyak. Ya Pertamina, tapi Pertamina kan nggak listing. Ya mungkin yang nyenggol-nyenggol aja deh, Medco, Elsa. Kemudian bisnis yang terkait dengan maintenance, ya selain Elsa maintenance, Suni. Nah, Suni ini kan dia yang memproduksi apanya itu namanya ya, berarti kayak pipanya ya, pipa minyaknya itu. Nah, kalau lifting lebih banyak, maka akan lebih sering terjadi maintenance. Ini Suni juga bisa dilirik sebagai pilihan dari second liner, begitu. Terus tadi saya sebutkan apa tuh, Raja Ratu yang lagi naik daun. Iya benar. Oke. Ada lagi cerita? Iya. Raja Ratu menarik ya. Cuman aku lebih untuk saat ini lebih suka ke Ratunya karena memang Ratu barangnya belum terdistribusi ya. Jadi masih ada katalis yang sangat menarik ya. Perang dagang, katanya boleh dikatakan kali ini nggak hanya perang dagang tapi perang dagang dan perang teknologi. Ya benar. Jadi bukan lagi trade war, melainkan Star Wars. Iya udah lengkap deh ya semuanya. Terus katanya kalau bisnis hiburan, kayaknya kalau bisnis hiburan nih dipotong anggarannya bisa pengaruh nggak sih ke sana? Anggaran kan anggaran dari pemerintah itu untuk traveling itu segala macam kan bapak-bapak pejabatnya. Iya kan di-cut gitu loh. Jadi kalau bisnis hiburan aku rasa bisa kurang positif secara news. Pajakin lagi gitu kan, pajaknya tinggi. Ya kita harus kurang-kurangin karaoke, klub, disco nih cerita. Mau mirasnya juga ada cukai produk alkohol ya kan. Ya, sekarang yang lucu adalah di gedung kementerian siang-siang itu remang-remang penerangannya, lampunya, terus udah gitu liftnya cuma dinyalain ketika rush hour aja, jam pulang pergi kantor gitu. Jadi gimana kalau ada tamu ya, mesti naik tangga apa kalau kita ke gedung kementerian gitu, ada urusan apa? Ya tapi bagusnya setengah pegawainya katanya WFH gitu ya. Ya itulah salah satu penghematan yang diusahakan pemerintah, dan gak cuma kita doang loh, pemerintahnya lagi berhemat. Si Donald Trump juga kan menawarkan pensiun dini kepada PNS-nya kalau jutaan jumlahnya.
dan ya dia juga itu salah satunya untuk menghemat. Kemudian dia keluar dari WHO. WHO katanya adalah sponsor terbesar, US adalah sponsor terbesar dari WHO, dan sementara WHO dianggapnya gagal menangani pandemi. Belakangan juga USAID juga ada nih gosipnya bahwa ternyata USAID, si Elon Musk bilang USAID lah yang mendanai lab di Wuhan. Wah, akhirnya mengakui dong. Oke. Ya seperti itu cerita. Oke. Kalau properti katanya. Properti sih aku suka ya. Cuman properti biasanya lambat karena bankingnya sendiri juga. Nah, oke, sebelum kita properti, bankingnya dulu nih aku mau cerita. Banking kemarin laporan keuangan udah keluar ya. Bank Mandiri, coba deh Bank Mandiri. Dia basisnya adalah korporasi, sama-sama BCA gitu. Memang lebih bagus dari BRI yang kebanyakan UMKM. Belum lagi UMKM-nya mau di write off kan, kredit macetnya oleh presiden gitu. Bank tantangannya tahun ini adalah adalah ketatnya likuiditas. Kemudian juga itu mereka harus write off kredit macet dari nelayan dan petani, yang mana akan tercermin di laporan keuangan mereka menjadi loss. Dan kedepannya apakah dengan dihapusnya kredit macet itu membuat orang jadi mau ambil kredit lagi? Enggak juga saya rasa gitu ya. Pertama, mungkin mereka belajar dari pengalaman ini si debiturnya. Kemarin saya ambil utang ke bank, saya nggak bisa bayar, and then untung sekarang udah di write off. Nah, apakah mau jatuh ke kesalahan yang sama? Kedua, dari banknya, apakah ini akan mendidik bank menjadi kurang prudent, less prudent dalam menerima pengajuan kredit dari masyarakat, karena berpikir wah nanti kalau misalnya nanti macet lagi nanti akan di bailout pemerintah, atau sebaliknya mereka menjadi lebih ketat dalam menyalurkan kredit. Kenapa? Karena kemarin sudah banyak yang macet, untung bisa di bailout pemerintah. Jadi kali ini kita jangan sampai terjebak ke kesalahan yang sama kedua kalinya. Oke, itu satu pemikirannya. Dua, pemerintah, again saya katakan lagi butuh banyak dana. Gimana caranya selainnya majekin masyarakatnya sendiri dengan menciptakan obligasi, dengan meluncurkan obligasi negara yang mana pastinya harus diserap oleh siapa duluan? Bank BUMN, BPJS, Dapen. Jadi DPK kita udah turun, ya DPK trennya udah turun. Penerimaan bank sedikit. Dia harus berebut antara mereka menyerap obligasi pemerintah itu sama yang mereka salurkan untuk dijadiin kredit. Ya, secara kita tahu revenue bank itu adalah NII, net interest income, yaitu selisih antara bunga yang dia berikan bunga kredit dan bunga yang dia terima, maksudnya dari pinjaman kredit masyarakat, dan bunga yang dia kasih kepada savings and deposito, ya. Nah, kalau reserve dia itu untuk nyalurin kredit kurang, maka terjadilah pertumbuhan loan growth yang kembali kecentet gitu istilahnya. Jadi ya loan growth kita perkirakan agak struggling untuk bisa bertahan double digit 10-15%. Sementara bank sepertinya harus ada kewajiban untuk menyerap obligasi negara secara negara lagi butuh uang, ya kan? Oke, karena sekarang ke properti. Harusnya BI kemarin setelah secara tidak terduga menurunkan suku bunga 25 pips dikala nilai tukar rupiah itu masih 16.300 ya, itu adalah suatu langkah yang kita tidak duga-duga. Sepertinya BI sekarang menjadi lebih pro growth, pro pertumbuhan ya. Instead of yang bank sentral tadinya itu tugasnya harusnya menjaga stabilitas rupiah, sekarang malah jadi ikut-ikutan untuk pertumbuhan. Nah, mungkin ini juga kedepannya yang bisa diharapkan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan dan kemudian untuk menggalakkan sektor properti lagi dari suku bunga yang rendah dan insentif
insentif PPN masih dilanjutkan, ya kan, untuk rumah berharga sekian lah, itu ada ininya, ada limitnya, gitu cerita. Jadi proyek IKN-nya ternyata gak ada duitnya, kata Menteri PU kemarin. Gimana mau lanjutin? So sentimen properti itu, Pak Hashim bilang Qatar mau investasi di proyek 3 juta rumah. Proyek 3 juta rumah, Qatar mau ikutan investasi di situ. Kemudian konstruksinya dibangun oleh China. Ya, saya rasa itu yang menjadi sentimen untuk properti. Kalau dilihat dari posisi harga, ini sih udah banyak yang bottoming, saya rasa ya. Kalau lagi lihat CTRA nih, kemarin rebound di sekitar 880, ini sebenarnya ada alasannya. Itu LQ45. Karena RSI-nya positive divergence. Tapi harus dipantau lebih lanjut, apakah bisa lewat 950 sampai 1000. Lewat 1000 baru bisa ngejos lebih jauh, ya. Oke, kalau SMRA ini yang properti lama dulu nih, nanti kita lihat PANI ya. Oke, SMRA juga sepertinya limited downside potential, tapi resisten krusial ada di sekitar angka 450, 460, target awal ke harga 500 dulu ya. RSI-nya ini udah oversold banget. Nah, kemudian yang rising star nih, PANI nih, sama nanti mungkin CBDK ya. Gimana sih nih sentimen tentang pagar lautnya itu? Ini kan ya kepukul gara-gara kemarin itu ya. For now ini tren naik yang kemarin agak kencang, sekarang udah mulai agak nggak jelas nih tren naiknya. Lewatin resisten pertama aja MA10 nggak bisa. Jadi pagar pertama untuk PANI ada di sekitar harga 11.700 sampai 12.100-an. Nah ini kalau bisa tembus baru bisa jalan lagi ke 14.000 atau 15.000. Hati-hati, support ada di sekitar 10.000 sampai 9.700. Begitu cerita. Kayaknya kalau PANI berhubung dengan adanya rame, satu viral, kedua juga berpotensi menjadi kasus hukum ya, karena kan ada ngadu itu ke KPK. Nah takutnya tuh ada overhang lama. Biasanya sih paling trading kalau dia habis turun 3 hari naik, kayaknya untuk invest kayak belum deh. Terus dulu kan wacana masuk MSCI lah, sekarang sahamnya Pak PP aja dipertanyakan kan untuk masuk MSCI. Nah mungkin yang naiknya dengan harga tinggi tapi valuasi juga tinggi, mungkin itu nanti juga akan menjadi hambatan masuk MSCI. Jadi ini katalisnya untuk sementara. Buat aku kalau misalnya ada SSIA yang ada story dari BYD yang tambah lahan, ditambah perusahaan China yang semuanya banyak invest mendekati BYD, karena itu pensupport mobilnya BYD itu kan teman-temannya di semua tuh buka di SSIA. Buat aku SSIA lebih menarik. Kemudian CTRA yang kemarin masuk LQ45 itu juga lebih menarik. Atau satu lagi Pakuan ya. Pakuan secara valuasi mungkin the cheapest among the property sector ya. Sama yang lagi rame banget tapi barangnya masih di FCA, BKSL. Tapi kita nggak tahu, itu susah karena mesti keluar FCA dulu baru bisa kelihatan ya chartnya dan segala macamnya. Oke, tadi kita udah bahas saham Pak PP belum nih? Mungkin ada juga yang pasti penasaran sih kalau kira-kira kayak Petro. Sebenarnya Petro itu nggak banyak yang bilang akan masuk ke MSCI loh. Cuman kemarin bisa ada surat bantahan, sebenarnya agak ini juga sih. Sebenarnya nggak perlu juga. Iya. Terus kalau misalnya orang bilang Pak PP mau exit di MSCI, sebenarnya aku pikir gini loh. Dia kan statusnya owner ya. Kalau owner itu he own the company. Jadi dia nggak perlu juga jual sahamnya. Kalau dia percaya ini company akan terus berkembang, akan gede, nggak perlu dia MSCI sebenarnya, karena dia bukan BD gitu. Dia bukan market maker yang harus maintain. Abis itu dia ada saatnya dia panen. Menurut aku sih rasanya
wacana MSCI itu mungkin hanya ya biar ada foreign investor masuk ya, tapi dia nggak masuk buat aku sebagai business owner kalau aku punya sahamnya dan aku doingnya bener ya, maksudnya bukan perusahaan yang abal-abal terus aku listing, abis listing aku mau masuk MSCI biar aku bisa exit, terus aku bikin perusahaan lagi yang nggak bener gitu misalnya kan. Mungkin ada yang kayak gitu. Aku rasa perusahaan dia tuh udah dari dulu udah menjadi salah satu konglo yang dari zaman Pak Harto tuh udah gede ya, jadi kayaknya nggak harus dia exit di MSCI, dia jual sahamnya buat apa, dia punya dia tuh makin gede gitu. Nah kalau secara technical chart itu gimana tuh Ci? Karena baik banget sih yang nanya. Apa tuh tadi? Ini kayak Petro. Ya ini Petro nih. Ada gap down ya? Kita, iya. Pada kenaikan sebelumnya dia asik-asik di atas MA 10-20. Sekarang kelihatannya udah ini kan jeblok kan ke bawah merah dan biru ini. Sekarang lagi cuma bertahan pada MA 50 aja. Kayaknya sih kalau misalkan tiba-tiba Senin ada keajaiban sentimen positif, naiknya kemana Petro? Ke 3.600 dulu, 3.600, 3.700 deh. Naik ke atas 3.000, 3.100 kita boleh average up gitu. 3637 kita jual dulu. Iya. Terus kalau cuan, ya Brand. Iya. Brand ini sekarang titiknya di sini 7.000 ya, 7.000 limited downside potential, semoga ketahan di 6.600, 6.700. Dari sisi indikator sebenarnya apa itu namanya RSI ya. Kalau ada sentimen positif, buy on weakness aja. 6.600, 6.700, tapi 7.000 ini juga harusnya berfungsi jadi support psikologis. Terus apa lagi ya? Cuan yang kemarin keluar. Cuan sekarang di sini oke. Ya pakai ini deh, Fibonacci. Dia mendaratnya di mana tuh? 1, 2, 3. Oke, udah dekat retracement 50%. Support sekitar 11.000. Kemarin 11.300. Antara 11.000 sampai 10.800. Ada MA50 juga. Mudah-mudahan bisa nahan. Nanti naiknya kemana? Mentok probably sekitar 14.000. 13.800, 14.000 gitu. Oke, terus BRPT ya? Iya, BRPT. Sebenarnya sih BRPT nggak ada ini ya. Cuma ketarik grup sih. Nah, iya ini penampakannya kayaknya mirip-mirip. Bisa aja mereka udah deket bottomnya masing-masing. Ada sedikit positif divergent itu di RSI ini. Ini RSI-nya di sini. Yang kali ini lebih tinggi di sini. Kalau kita tarik garis kelihatan dah. Gitu. Nah, ini namanya positive divergence. Limited downside potential juga dengan advice very spekulatif di sekitar 800 sampai 780. Ini gap isinya bagaimana? Resisten di 900 sampai 935 dulu deh. Gitu. Kayak kalau sekarang ini semua chart jelek-jelek gak sih, Ci? Ya, yang terbatas, yang pilihan yang bagus itu nggak banyak loh, karena memang kita dihajar minggu ini kan boleh dibilang awal minggu kita dihajar dengan blue chip ya, jadi mau dari banking terus yang terkait blue chip digebukin. Belum selesai itu ternyata keluar berita surat dari MSCI. Nah itu hampir semua chart itu rata-rata mungkin ngebentuknya akan banyak yang ngebentuk head and shoulder atau arahnya turun gitu nggak sih? Bukannya rata-rata udah banyak juga yang udah bottoming sebelumnya gitu loh. Yang udah melantai sebelumnya itu udah saham Valentine apa aja. Sampai Valentine beli apa ya? Kasih emas lah, kasih emas. Beli emas, nah ya gitu. HRTA. Iya itu
sama Perhiasan. ya tetap sih aku tetap pantau PSAB karena PSAB katanya PSAB, resultnya oke. itu bakalan bagus banget katanya, disclaimer on ya, jadi nggak tahu kapan keluar, benar apa nggak tahu, kita pantau pakai chart aja ya, kalau chartnya mulai ada perlawanan atau apa nanti mungkin baru dipantau. Nggak ada Silver Queen. Betul. Coklat, beli coklat. Iya. Mayora dong. Iya, Mayora beritanya jelek lagi, tutup pabrik, tutup dia punya perwakilan yang di Belanda ya, lupa deh aku, pokoknya lagi ada tutup. Itu Mayora ya. Ya, Tuh, Mayora. semuanya chartnya Oke, jelek-jelek. kalau misalkan resisten adalah begini, maka kalau dia bergerak di dalam pola paralel, maka supportnya di sini. Nah, apakah masih jauh? 2200? I'm not sure. Iya. Jadi mungkin IHSG-nya aja dulu deh. IHSG. Kita dari yang gedenya dulu. Nah, IHSG-nya. Nah, kemarin kan jatuhnya di sini nih, 6.700. Ini persis sama support low bulan Juni kemarin. Terus RSI positive divergence, ini candlenya bentukannya kayak long leg hammer gitu ya, semacam itulah. Apakah Senin bisa rebound ya? Mudah-mudahan. Nutup gap dulu 6830, kemudian 6950 sampai 7000. Bahkan kalau naik ke 7200 itu juga sebenarnya masih terpenjara oleh tren turun jangka menengah dari sejak peak bulan September kemarin. Ya, mudah-mudahan nih IHSG-nya nih Senin nih jangan ada goncangan apa lagi. Iya. 6.700. Tapi kayaknya sih dari saham PAPP itu masih ada koreksi ya. Biasa itu kalau lagi ada bad news begini, kadang bisa 2 hari atau hari ketiganya baru kebuka ARB, baru rebound. Apalagi itu ya, mereka baru break structure gitu istilahnya. Iya. Sebelumnya kan mereka uptrend bagus nih begini. Nah sekarang baru hari pertama yang jatuh gitu. Tapi ada juga kemungkinan dead cat bounce. Dead cat bounce ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai kesempatan untuk jualan di harga yang lebih bagus. Kurangin posisi di harga yang lebih bagus gitu. Pakai aja MA 1020, kalau mereka jeblosnya ke bawah situ, naiknya lagi ya pasti akan kehalang. Tapi ya pengalaman 10 dan 20. Pengalaman yang dulu sahamnya PAPP begitu ada berita karena gak jadi masuk, kan kita nih 3 kali nih experience. Pertama itu FCA, tiba-tiba brand masuk FCA, itu juga bikin kepanikan yang luar biasa. Kemudian yang masuk FTSE terus gak jadi, itu juga membuat another kepanikan. Tapi ternyata MSCI sama rewelnya dengan FTSE. Iya, tapi biasanya kalau udah turun, biasanya naik karena dia bukan saham kasus gitu loh, cuman karena spekulan yang mencoba berspekulasi masuk MSCI ternyata atau indeks lain ternyata nggak jadi masuk, mereka akhir buang balik. Jadi kayak spekulan jangka pendek yang melakukan beli dulu nih, mencoba front run atau mencoba restart. Tapi ini bukan saham kasus, jadi aku nggak terlalu khawatir karena turun-turun biasanya pengalaman yang sebelumnya itu balik. Tapi kita nggak tahu apa yang kali ini juga akan ada perlawanan, karena mungkin untuk beberapa saham yang ada beritanya mungkin kayak Petro yang katanya ada rumor mau right issue, mau masuk aset gede, itu mungkin yang masih menarik. Terus kayak Ratu juga karena saham baru dan juga potensinya juga masih menarik. Mungkin kayak beberapa kali ya selektif ya. Kalau Barito mungkin kan nanti potensi IPO anak usahanya yang properti kalau nggak salah, itu katanya bagus banget katanya. Jadi tapi aku belum sempat baca sih, dan belum tahu underwriternya siapa. Dan TPIA anak usahanya juga mau IPO, itu juga menurut aku juga menarik gitu. Jadi mungkin banyak story ya. Iya, di grup PP. Iya, ada story. Terus juga menurut aku company-nya lumayan komit juga, kayak setelah turun nanti ada berita apa PP-nya beli. Kemudian kalau kita lihat ini si Petrosi berapa hari direksinya itu beli. Jadi kalau kita follow smart money biasanya
smart money itu jarang salah gitu. Kadang kalau yang outflow yang emiten jualan, nah contoh Carwell, liatin aja tiap kali ada berita emitennya reduce, apakah sahamnya berbalik naik setelah koreksi tajam? Kayaknya enggak ya, cenderungnya turun. Itu namanya smart money. Smart money orang yang di dalam atau orang yang ngerti. Pokoknya mereka yang lebih mungkin lebih memahami daripada kita. Mereka kalau posisinya beli, berarti they know something better than us. Kenapa dia beli perusahaan itu? Kalau misalnya perusahaannya jelek, ya pasti dijualan lah. Kayak Carwell misal contoh ya, bukannya jelek ya, mungkin lebih profit taking karena modal dia 60, dia bisa 7.000, dia jual terus pun itu udah nggak usah kerja apa-apa, udah make money. Nah, biasanya kita follow smart money ya, smart money masih in ya, kita masih coba bertahan. Mungkin juga ya ada panik sesaat. Terus ada analogi gini lucu banget ya orang-orang tuh ya, katanya BCA sama brand itu kayak yin dan yang. Kebetulan kita lagi ngomongin ini kan, lagi ngomongin tentang show juga, yin dan yang itu. Kalau BCA naik, brand itu koreksi. Kalau ke brandnya naik, biasanya koreksi. Tapi ternyata benar juga loh. Berapa kali aku perhatiin, banyak benernya juga. Lucu juga ya. Jadi index mover ya mereka kan. Iya. Jadi ketika old school saham kayak big banks ini lagi pada tengkurap semua, ya grup PP yang maju gitu. Iya. Jadi ya lucu lah market ini. Ada yin, ada yang. Nah terus ada juga yang nih, kebetulan juga memang nanya, SCMA MTEK buka. Ya ini juga smart money in. Karena SCMA itu MTEK-nya beliin terus kan, makanya sahamnya kan naik terus. Nah mungkin ada something yang kita juga belum tahu nih, apakah dengan IPO video gitu, video anak usaha SCMA kan mau IPO, itu yang mungkin lebih kelihatan jelas ya. Kalau MTEK kan Superbanknya mau, ada rumor mau IPO. Nah itu SCMA chartnya bagus loh Ci. Oke, sebentar. Di kala gempuran indeks yang kemarin minggu itu turun dalam, SCMA malah hijau, malah ini dia bisa mencuri kesempatan untuk naik. Iya. Tapi oke. Tapi jujur, kalau misalkan kemarin sebelum naik nih ya, ini kan candle-nya ini, aku tuh mungkin nggak kepikiran beli SCMA gitu. Oh SMA sih agak serem-serem juga karena dekat resisten kan, resistennya sekitar 194 sampai 200 gitu. Sekarang harga 204. Oke, berarti dia udah ada new levelnya. New level ini coba kita pakai simple aja. Aduh. SCMA, apakah begitu penampakannya? Coba pakai weekly. Sorry. Kayak gini aja deh, lebih enak. Oke. Iya. Kalau dari weekly ini 204, Ci. Ini adalah waktu pembuktian bisa lanjut lagi apa enggak. 204, kemudian arahnya ke sini nih. Wah, lumayan juga. 270. Sekitar 270. Iya. Apakah ia bisa masuk? Apakah ia bisa naik setinggi itu? Nah, itu sentimennya apa? Sorry? IPO video. IPO. Tanggal berapa? Sama emitennya, induknya MTEK-nya buy terus, beli terus. Belum ada tanggal, masih jauh banget. Itu masih rumor banget. Tapi yang pasti ini pola bottoming-nya break. Jadi dia mulai pelan-pelan naik. Good. Kelihatannya kalau ada konsolidasi sedikit di 180, 170 bolehlah di-collect. Kalau ada turun ya. Iya. Oke. Targetnya mungkin bisa lumayan.
Aku izin share technical ya Ci, soalnya kayaknya Boleh. udah jam. Karena kasih kan sampai nggak sadar, pada aku udah Sampai bilang. 14.30 nih udah. Iya, Aku aku izin share dulu. saya nggak bisa unshare. Oh ya udah nggak apa-apa. Apa kamu bisa share? Bisa itu bisa. oke. Sip. Oke, aku cepet aja. Aduh mana sih? Nah oke teman-teman, untuk technical minggu ini ya. Disclaimer kayak biasa, IHSG kalau bullish gimana? Kalau IHSG itu bertahan di support down channel 6710 akan membentuk hammer dan bertahan di level tersebut, maka potensi rebound menuju resistance down channel di 7150. Tapi kalau bearish dia gagal nih bertahan di support 7041, maka berpotensi koreksi lanjutan menuju target head and shoulder pattern di 6265. Minervini trend score-nya kriteria 2 dari 8 dan indikator super trend baru aja mengkonfirmasi sinyal jual. Kemudian secara sektoral yang agak improving weekly-nya, RRG weekly ada di infra. Sedangkan text-nya agak IDX tech-nya koreksi, energinya masih ada di leading, tapi ya ini di perbatasan. Yang weakening IDX prop, cyclical, industry, finance, non-cyclical, dan lagging ini ada trend sama basic. Kemudian kalau daily itu kira-kira yang improving apa? Basic, IDX Trans dan Finance nih ya, banking ya. Kemudian yang leading terus dia agak turun, kehilangan momentum, ada energi, ada IDX Tech, ada IDX Prop. Yang di awakening ada infra, ada health, kemudian lagging ada di non-cyclical, cyclical, dan industry. Dan kalau kita lihat di infra-nya yang weekly, kira-kira apa? Ya ini friend gak usah dilihat lah. Brand kok masih leading ya? Mungkin secara jangka panjang, weekly ini kan lebih panjang ya. Weekly ini masih naik. Brand, ada CMNP, ada MTEL, ada Tebik. Kemudian yang weakening ada Total, POWR, Arko, NRCA. Yang lagging ada PGO, ada Tower, ada Jasa Marga, ada KIN, ada SSI, ada Jekon, ada Degik. Kemudian yang non-cyclical secara weekly itu ada Gudang Garam, ada Hoki yang agak naik, kemudian ada Kino. Ini consumer ya, yang Cepro, ada Cleo, ada Gosco, ada Java, Indofood yang turun langsung hilang momentum dari leading turun. Ada Multipolar, DSNG, MPPA, TAPG, LSIP, BWPT, STAA. Yang lagging ada Emrat, ada WIM, ada ADES, ada AISA. Dan kalau secara saham BCA yang minggu ini boleh diperhatikan, BCA ini koreksi di sekitar last low 8775 dan lower Bollinger Band. Dan di sekitar 8950, maka BCA itu berpotensi rebound lanjutan menuju FR 61,8 di 9825 dan last high 10.425. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi technical buy area 95 hingga 91, target 19825, target 2 10425 dan stop loss 9000. Kemudian ada Indofood ini koreksi dan bertahan di support kuat jangka panjang 7375, rebound dari level tersebut dan break resistance 7875, maka Indofood berpotensi membentuk triple bottom di menuju 8525. Rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 78 hingga 74, target 18000, target 28525, stop loss 73. Kemudian dari Goto ini sideways dalam jangka panjang 78 hingga 89. Jika break resistance 89, maka Goto itu berpotensi membentuk rounding bottom pattern menuju 105. Dan Minervini trend score-nya adalah kriteria 7 dari 8. Rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 86 hingga 80, target 189, target 295, stop loss-nya 78. MACD tapi masih negatif. Kemudian ada Bird ini koreksi dan bertahan di FR 61,8 di 1550. Breakpoint B di 1665. Bird ini berpotensi kembali rally menuju PRZ bad pattern di 1920. Rekomendasi technical buy area bisa lakukan di 1620 hingga 1530, target 11665, target 21770 dan stop loss 1530. Kemudian ada Hill ini koreksi dan bertahan di last low 1320 dan support dan channel line di 1290. Rebound dari level tersebut, maka Hill itu akan menuju FR 38,2 di 1425 dan FR 50 148. MACD sudah membentuk golden cross. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 13.9 hingga 13.25,
1425, target 1 1425, target 2 148, dan stop lossnya 1310, MACD tapi negatif. SCMA, FCMA break last high di 194, 199, break level tersebut maka SMA berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom di 226. Minervini trend score adalah 8 dari 8. Saat ini SCMA sudah berada di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumo. Dan rekomendasi teknikal adalah buy area di 210 hingga 200, target 1214, target 2229, dan stop loss 194. Oke, mungkin teknikalnya itu aja. Mungkin Cilisa bisa kita mau closing, ada closing statement buat teman-teman. Ya, jadi berhubungan dengan spirit ular kayu tahun ini, saya ulangi lagi bahwa sesungguhnya tahun ini masih menyimpan potensi pertumbuhan, tapi kita harus bisa punya daya adaptasi yang tinggi. Kemudian kita juga harus siap dengan sikap-sikap transformasi, baik dari para pemimpin dunia, US tentunya juga, dan tidak terkecuali pemerintahan kita sendiri. Dan itu trickle down ke karakteristik kita, attitude kita sebagai investor trader di masa sekarang ini gitu. Pasti kita akan masih banyak tantangan lagi tahun ini buat Indonesia, dan ini akan tercermin juga ke performa IHSG kita gitu loh. Apakah kita tahun ini bisa mencapai angka 7.900 lagi? To be honest, I still highly doubt it gitu pada saat ini. Target IHSG akhir tahun dari NH Korindo masih sekitar angka konservatif aja 7.400 sampai 7.500. Sambil menunggu gebrakan-gebrakan dari pemerintah dan bagaimana pemerintah Pak Prabowo bisa mengundang investasi asing masuk ke Indonesia. Nggak cuma di equity market doang loh, so far kita year to date masih aja minus. Sekarang udah mencapai 5 triliun. Iya kan cerita. Nah, apalagi not to mention di bisnis real juga kita perlu loh investasi asing gitu loh untuk bisa mencapai GDP 8% gitu. So I think that's it. Mudah-mudahan in the end saya doakan semoga para pendengar member grup cerita semuanya rezekinya tambah banyak, kesehatannya tambah baik, keluarganya tambah bahagia, tapi masalahnya tambah sedikit. Oke, itu aja. Thank you untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga cuan selalu. Terima kasih. Ezar ada tambahan? Mungkin Lisa sudah tutupin sangat bagus, jadi Oke Dan. Oke, thank you semua. Thank you untuk Cilisa dan Ezar, dan thank you untuk teman-teman di sini semua yang masih sangkut. Ya, kita tetap pray biar kalian bisa keluar dengan cuan ya. Jadi stay positif. Aku rasa apa yang kita positif, apa yang kita pikirkan positif itu akan trigger something positif. Begitu juga dengan portofolio kalian gitu. Oke, gitu dulu. Thank you semua. Sampai ketemu minggu depan. Dan kalau jadi kita akan menghadirkan brand. Jadi kalian mau dengerin gimana kinerja brand, gimana proyek-proyek brand, jangan lupa join webinar minggu depan. Nanti akan kita umumkan kalau itu sudah menjadi satu pasti ya. Takutnya mereka tuh kadang-kadang dadakan bisa berubah, ada meeting, ada apa. Mudah-mudahan jadi kalau brand hadir, kita akan ada co-host juga Pak Bernard Wijaya dari Sukor Sekuritas. Jadi bakalan seru banget minggu depan ya. Oke, sampai ketemu next week. Thank you dan happy cuan selalu. Thank you. Bye-bye. Thank you cerita. Bye. Thank you.